Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mabema TV, di mana kita akan bahas tentang turunan fungsi aljabar. Nah, tentang nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar. Di sini adalah materi untuk aplikasi turunan. Nah, kita lanjut untuk lebih mengerti apa itu nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar. Di mana dalam fungsi aljabar itu memiliki nilai maksimum dan minimum. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik bisa seperti ini ya, untuk fungsi tertentu ya. Nah, untuk nilai minimum adalah titik di mana titiknya itu, ini namanya titiknya titik stasionernya ya. Nanti nilainya beda ya. Nilainya itu saat disubstitusi ke fungsi itu hasilnya kecil, ya paling kecil, dan minimum titiknya yang di bawah, biasanya maksimum itu yang di atas ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi. Pertama, kalian harus tahu konsep turunan. Dari soal harus kalian turunkan terlebih dahulu. Setelah dapat turunannya, kalian dari titik stasioner, dari turunannya, bukan dari soalnya. Setelah dapat dari titik stasionernya, yaitu X1, X2 dan seterusnya, kalian substitusi nilainya ke fungsi awal di soal. Setelah kalian substitusi, kemudian kalian bandingkan hasil substitusi tadi nilainya berapa. Nah, yang paling besar itu adalah nilai maksimum dan paling kecil adalah nilai minimum. Oke, untuk lebih mengerti kita lanjut ke contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum grafik fx sama dengan x pangkat 3 min x pangkat 2 min 3x min 1. Kita jawab ya. Nah, ini soalnya. Kemudian kalian harus menentukan turunannya. Turunannya itu seperti ini. 3 dikali 1 3, yang tadinya pangkat 3 pangkat 2. 2 kali 4 jadi 8, yang tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. 3x diturunkan jadi 3. 1 turunkan jadi 0, bukan 0 yang ini ya. Jadi 0, jadi tidak ada di sini. Nah, ini harus sama dengan 0 karena kita akan menentukan titik stasioner. Jadi ini harus sama dengan 0. Kemudian bagaimana cara menentukan x1 dan x2? Nah, ini harus kalian faktorkan terlebih dahulu. Difaktorkan dapat 3x plus 1 dikali x min 3 ya. Sudah dapat faktornya seperti ini, kita dapatkan nilai x1 dan X2-nya ya. Kita dapatkan X1 dan X2-nya. Nah, X1-nya itu sama dengan min 1/3 dari sini ya. Dengan menutup ini kita punya, nah, satunya pindah ruas jadi min 1, 3 turun jadi pembagi jadi min 1/3. Kemudian X2 kita dapatkan dengan hapus ini ya. X min 3 sama dengan 0. Min 3-nya pindah ruas jadi 3. Jadi X sama dengan 3. Setelah kalian dapatkan X1 dan X2, kalian dapat mensubstitusikan bahwa X1 dan X2 di sini ya, kita ganti nilai X di fungsi awal dengan yang X1 terlebih dahulu. Kita dapat seperti ini. Setiap X yang ada di sini kita ganti jangan dengan min 1/3. Ya, seperti ini. Kemudian operasikan min 1/3 pangkat 3, kita punya min 1/27 karena 3 pangkat 3 27, 1 pangkat 3 1. Kemudian min 4. Ya, jangan ini langsung kekalikan ke sini, tapi 1 pangkat 2 itu 1, kemudian 3 pangkat 2 itu 9. 1 dikali 4 itu 4. Kenapa di sini min? Kan min kali min itu plus. Tidak, karena di sininya pangkat 2. Min ini jadi plus ya. Min ini jadi plus, tetap plus dikali min jadi min. Kemudian karena ini tidak memiliki pangkat, baru boleh kalian langsung kalikan. Min kali min jadi plus. 3 dikali 1 3, dibagi 3 1 ya. Kemudian min 1 langsung turun dari sini. Ini plus 1 dikurang 1 hasilnya 0. Kemudian ini tersisa min 1/27 dikurang 4/9. Kemudian dioperasikan, min 1 tetap min 1, min 12 dapat dari mana? Karena kita menggunakan penyebut dengan 27, jadi artinya 9 itu harus dikali 3 ya. Jadi yang atas juga 4 itu harus dikali 3, 4 kali 3 itu min 12. Kemudian dioperasikan menjadi min 13 dibagi 27. Oke, lanjut ke
Fungsi kedua ya, seandainya kita substitusi X kedua, kita substitusi X kedua itu ya, X kedua itu 3 ke soal, kemudian X-nya diganti 3, kita substitusi nilai X yang ada di sini kita ganti 3, kita dapatkan 3 pangkat 3 min 4X pangkat 4X dikali 3 pangkat 2 min 3 dikali 3 min 1. Kita operasikan, jadi 3 pangkat 3 itu 27, 4 dikali 3 pangkat 2 itu 9, 4 kali 9 itu 36. Jangan kalian kalikan 4 kali 3 dulu baru dipangkatkan 2, tapi 3 dipangkatkan 2 dulu baru dikali 4 ya. Dan 3 kali 3 itu 9, min 1 turun, kita punya bahwa nilai F3 itu sama dengan 19. Nah ini min 13 dibagi 7 0, sekian-sekian kan. Artinya min 0, dengan min 19 lebih besar min 0, ya. Artinya kita punya nilai maksimumnya ya. Nilai maksimumnya itu ini. Kenapa disebutnya nilai, bukan titik maksimum dan minimum, tapi nilai, karena kita sudah substitusi titik stasionernya atau nilai stasionernya di sini ya. Nah, kita punya nilai maksimumnya itu min 13/27 dan nilai minimumnya ada min 19 ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini ada soal tentukan nilai maksimum dan minimum grafik HX sama dengan X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min 9X plus 2 untuk interval. Sedangkan tadi contoh soal 1 tidak memiliki interval, sedangkan contoh soal 2 ada intervalnya. Nah, jadi berbeda nanti cara treatmentnya untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya dibanding contoh 1. Nah, kita jawab terlebih dahulu, kalian tulis kembali HX-nya soalnya, kemudian kalian turunkan, kalian dapatkan seperti ini ya. Yang tadi pangkat 3 pangkat 2, 3 dikali 1 3, 3 kali 2 6, min 9 tetap min 9 di sini, X-nya hilang ya. 2 diturunkan jadi 0 ya. Nah, kemudian ini harus sama dengan 0 untuk menentukan nilai stasionernya. Dengan terlebih dahulu kalian faktorkan terlebih dahulu seperti ini untuk menentukan stasioner. Kita punya dari sini nilai X1 dan X2-nya 1 dan min 3. Setelah dapat ini dapat dari mana ya? X1 itu 1, dapat dari ini 3X min 3. Min 3 pindah ruas jadi 3, 3 bagi 3 1. Kemudian X plus 3 dicari X-nya jadi nilainya min 3. Karena ini harus sama dengan 0. Kita sudah dapat nilai stasionernya. Kita substitusi ke soal. Kenapa substitusinya yang 0? Sedangkan di sini 1 dan min 3. 0 ini kita dapat dari interval ini. Karena kalau ada soalnya ada interval seperti ini, kita ajak yang ininya, ya. Bukan sekedar yang ininya saja. Kalau tadi kan soal contoh 1 itu tidak ada intervalnya. Jadi yang kalian pakai cukup sampai di stasionernya saja. Karena di sini memiliki interval, jadi intervalnya harus diajak ya. 0. Jadi H0 itu sama dengan 2. Karena di sini kita substitusi X-nya menjadi 0 pangkat 3 plus 3 dikali 0 pangkat 2 min 9 dikali 0 ditambah 2. Dapat dari sini ya, diganti setiap X-nya dengan 0. Kita punya H0 itu 2. Kemudian H1 satunya dapat dari stasioner. 0 yang tadi 0-nya dapat dari soal. H1-nya itu dapat, kita punya 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 min 9 dikali 1 tambah 2, kita punya min 3 seperti ini ya. Kita punya dapat min 3 dengan mengganti nilai X yang di sini dengan 1. Kemudian min 3 di X2 ya. Min 3 kita punya min 3 pangkat 3 plus 3 dikali min 3 pangkat 2 min 9 dikali min 3 ditambah 2. Kita punya min 27 ditambah 27 tambah 27, dapat dari sini ya. Dapat dari sini ya. Kalian bisa mengoperasikannya sendiri ya. Plus 2 turun langsung. Kita operasikan min 27 ditambah 27 itu 0, 27 tambah 2 itu 29. Oke, yang 10 dapat dari interval ya. 10 itu kita punya 10 pangkat 3 ditambah 3 dikali 10 pangkat 2 min 9 dikali 10 tambah 2. Artinya ini X yang di sini kita ganti dengan 10. Kita operasikan 10 pangkat 3 itu 1000, 3 dikali 10 pangkat 2 itu 100, 3 dikali 100 300, min 9 dikali 10 90 ditambah 2, kita punya
1212. Akhirnya kita punya nilai-nilai ini dan kita dapatkan nilai paling besar itu 1212 dan paling kecil itu min 3. Nah, dari sini kalian tahu bahwa nilai minimum yang ini, yang min ya, maksimum yang paling besar. Kita simpulkannya maksimalnya 1212 dan minimumnya adalah min 3 nilainya. Nah, untuk video ini dan latihan untuk lebih mengerti lagi, bisa kalian kerjakan soal-soal ini ya. Nah, terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.